Dengan berbicara separuh masalah sudah selesai, tinggal separuh lagi. Ya. Itu dari sisi hubungan dengan buruh. Dari sisi tuduhan-tuduhan tadi, Bang Togar tanya tentang anak, perempuan. Yang kita lakukan apa? Kita susun panduan-panduan praktis. Kan gitu ya. Seperti apa pekerja perempuan? Kita susun. Dengan siapa kita lakukan itu? Dengan serikat buruh. Nah, apa sih masalah Anda? Kan gitu ya. Oke, kita publikasikan. Dan ketika launching kemarin, itu sangat diapresiasi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apa beliau katakan? Bila semua industri mau berinisiatif membuat panduan dengan para stakeholder-nya, dengan para buruhnya, tugas mereka akan ringan. Jumpa lagi dalam Tagar-Togar Podcast, saya Togar Sitanggang. Kali ini saya kedatangan tamu ya, dan masih dalam kondisi online. Kalau saya bisa, kalau dalam adat Batak saya bilangnya Apara lah ya. Apara Bang Sumarjono Saragi. Tapi karena kita udah biasa ketemu, nggak ada lagi Apara itu. Bang John. Ya. Bang John, apa kabar Bang John? Mantap, sehat. Apa kabar Palembang? Palembang aman, kegiatan ekonomi sudah bergerak karena pandemi juga di sini sudah zona yang sangat rendah, bagus sekali. Ya. Oke. Bang John adalah praktisi kalau boleh dibilang di dalam dan juga menjadi salah satu pengurus dari Asosiasi Sawit dalam ketenaga kerjaan. Ya. Bang John, yang menjadi selalu pertanyaan dan sering sekali pertanyaan ini muncul di industri sawit belakangan ini adalah industri sawit mempekerjakan anak. Ya. Ini apa realita di belakangnya ini Pak John? Apakah memang industri sawit mempekerjakan anak atau itu ada semacam pelintiran di sana? Gimana Bang John? Terima kasih Bang Togar, sudah diundang. Yang pasti secara korporasi, yang namanya mempekerjakan anak itu adalah dilarang. Ancamannya jelas. Undang-undang mengancam pidana. Cuman yang menjadi soal stigma sawit Indonesia itu seolah-olah semuanya korporasi gitu ya. Itu yang pertama. Padahal sawit Indonesia itu kan seperti kita ketahui 42% lebih kurang itu petani. Namanya anak-anak itu bisa di mana saja di perkebunan sawit. Tapi untuk sebagai pekerja anak secara korporasi no way kan gitu ya. Tapi ketika petani rumahnya tinggal di kebun, ada anak-anak di sana, ya janganlah pula diterjemahkan bahwa itu mempekerjakan anak gitu ya. Secara kearifan masyarakat Indonesia yang namanya anak-anak itu bagian dari keluarga, bagian dari kehidupan aktivitas keluarga gitu. Jadi bisa ngikut di mana saja gitu. Jadi itu hal yang perlu di-clearkan. Tapi tetap saja stigma atau pernyataan-pernyataan masalah pekerja anak ini terus-menerus muncul ya. Seperti kayak gelombang-gelombang gitu. Udah tahun berapa itu 2015 atau 2014 muncul dari Amnesty International ya. Terus kemudian dijawab dan kemudian mereda. Terus kemudian muncul lagi, dijawab mereda, muncul lagi. Seolah-olah karena terus-menerus muncul akhirnya nggak tahu banyak yang nggak tahu merasa bahwa oh iya itu mungkin sawit itu mempekerjakan anak gitu ya. Ini menjawab ini gimana Bang John? Ya itulah tantangan kita ya. Orang yang menuduh itu lebih banyak daripada orang yang mengadvokasi kan begitu. Oke, baiklah. Ini adalah salah satu cara untuk mengadvokasi. Oke, silakan. Ya. Untuk mengadvokasi itu tentu juga kita harus pertama
mengakui bahwa memang masih ada pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu gimana, seberapa besar, seberapa rumit, ya, dan saya sebagai ketua bidang kerja di GAPKI, strateginya adalah mempromosikan praktek baik, gitu ya. Salah satunya bagaimana anak-anak di perkebunan korporasi, khususnya yang anggota GAPKI, itu yang kita bagikan kepada rantai pasok, kepada petani, kepada pekebun non-korporasi, dan juga termasuk non-GAPKI. Itulah salah satunya strategi. Membagikan dan memastikan bahwa semua pekebun itu paham, mengerti, dan tidak melakukan eksploitasi anak dengan cara mempekerjakan, gitu. Untuk kepada kelompok yang menuding, ya tentu kita nggak boleh lelah, gitu ya. Nggak boleh juga frustrasi untuk menjelaskan we are doing something. Dan yang kedua, apa yang Anda tuduhkan itu terlalu tendensius, bahkan tidak benar. Nah, siapa yang harus melakukan ini? Ya semua orang, gitu ya. Ya, jadi bukan hanya GAPKI, apalagi anggota GAPKI semata. Tentu ya sawit Indonesia. Seperti saya katakan tadi, ya korporasi, GAPKI, non-GAPKI, dan para rantai pasok. Itulah PR kita. Ya, satu lagi PR adalah pekerja perempuan, ya, yang selalu dikatakan punya beban yang luar biasa atau tidak diberikan hak-haknya dan segala macam. Itu kan juga sering menjadi muncul. Kalau nggak salah kemarin itu ada pertemuan dengan eselon-eselon di Kementerian Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa ada permasalahan pekerjaan perempuan di industri sawit di Indonesia. Itu sebenarnya gimana, Bang? Ya, lebih kurang sama saja. Artinya bahwa di sawit itu ada perempuan, ya pasti. Bisa sebagai pekerja, bisa sebagai istri atau pacar para pekebun, kan begitu. Tapi para istri pekerja ini pekerja juga? Dalam prakteknya bisa juga dia menjadi karyawan. Mungkin suami tukang panen, istrinya karyawan kantor misalnya, kan? Ya bisa saja. Ya. Cuman ya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman dan situasi, ya. Dulu yang barangkali kita anggap biasa, ternyata sekarang itu dianggap berbahaya, gitu ya. Ya, contohnya? Nah, jadi makanya ada istilah dalam pemerintah kita itu pengarus utamaan gender, gitu ya. Nah, sebagai ibu dari generasi ke depan, pemerintah melihat bahwa perempuan Indonesia di mana saja, gitu ya, termasuk perempuan yang ada di pertanian dan sawit, diharapkan juga bisa memperhatikan apa hal-hal yang membahayakan dirinya. Membahayakan kesehatan reproduksinya. Itulah kira-kira tugas kita juga memastikan bahwa semua praktek baik itu, termasuk dalam aspek perempuan, itu dilakukan dengan benar dan baik. Ya, karena dalam hal masalah reproduksi dan gender tadi, tuduhan itu muncul pada saat diperlihatkan bahwa pekerja perempuan itu berkontak langsung dengan kimia-kimia, ya, herbisida dan segala macam, ya, di perkebunan sawit. Itu gimana itu ininya? Ya, itulah salah satu concern dari para penggiat atau aktivis perempuan, bahwa perempuan harus dipastikan, bila salah satu contoh yang ekstrimnya, gitu ya, bila dia hamil harus dipastikan dia jauh dan aman dari bahan-bahan aktif seperti itu. Memastikan seseorang hamil itu kan harus ada mekanismenya juga, gitu kan. Disitulah artinya harus ada transparansi, keterbukaan dari si perempuan itu juga untuk memberitahu si manajemen, dan manajemen juga harus punya SOP yang memastikan ada misalnya perempuan-perempuan yang memang usia produktif, gitu ya, ya dipastikan
memenuhi SOP sebelum melakukan pekerjaan. Ini hal-hal yang harus dikembangkan terus-menerus gitu. Kesadaran dari dua pihak lah. Oke, tapi dan ini apakah menjadi praktek umum di perkebunan sawit? Kalau namanya praktek baik itu tentu terus berkembang. Aspek ketiga. Ya. Kalau dulu barangkali orang aspek ketiga yang penting pakai masker misalnya, ya. Seperti sekarang. Berarti sekarang ini harus dipastikan masker itu memang cocok untuk menghindari bahaya, kan gitu. Sarung tangan, cara kerjanya, cara membawanya gitu. Memang akan banyak layer-layer yang harus diperhatikan. Korporasi khususnya kita sebagai korporasi di GAPKI, ya tentu apalagi dengan ada standarisasi RSPO, ISPO, ya semua standar-standar itu harus menjadi syarat kan, menjadi ukuran. Ya karena tapi kan yang sering terjadi itu kan bisa jadi non GAPKI yang yang dipotret kan gitu ya. Itu gimana? Saya nggak mengatakan GAPKI non GAPKI, artinya bisa saja karena ada kesalahan atau ada kasus gitu ya. Ya kita, cuman jangan itu menjadi stigma gitu. Itu tantangan kita kan. Ya. Nah, itu. Oke. Nah, satu lagi juga yang sering ini yang rada-rada seru juga dibicarakan itu dan selalu menjadi tuntutan serikat, buruh berserikat. Itu gimana, Bang? Sawit. Itu adalah amanat konstitusi bahwa ada kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat, dalam konteks ketenagakerjaan ada kebebasan berserikat. Dan ini menjadi concern global dalam konteks demokratisasi gitu ya. Dan Amerika salah satu sudah sedang aktif menyoroti tentang kebebasan ini. Gitu. Tapi terlepas dari itu sebenarnya tanpa disuruh itu amanat konstitusi kita, amanat undang-undang kita gitu ya. Cuman dalam menuju kebebasan berserikat, menyampaikan pendapat, seringkali kita ini kan terbeban dengan relasi masa lalu ya antara pemberi kerja dengan pekerja, sehingga ketika berdialog masing-masing pasang gaya dan pasang posisi gitu ya. Dialognya itu sering tidak produktif, ya ujung-ujungnya konflik, berkepanjangan dan seterusnya. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Dialog sosial. Itu yang selalu kita promosikan. Dialog sosial dengan para pekerja di perkebunan. Ya, itu juga dituliskan secara eksplisit di undang-undang dan peraturan kita bahwa hubungan industrial pekerja dan pemberi kerja medianya adalah dialog sosial. Dan itu terus dilaksanakan. Ya, itu for life, for life. Satu lagi ya, yang sering menjadi, yang saya kadang mendengar dan agak lucu juga melihatnya, bahwa pekerja sawit itu tidak diberikan perumahan yang layak. Ya, dari tenda lah, dari inilah, apalah segala macam. Kenyataannya gimana, Bang? Korporasi-korporasi yang baik, benar, yang taat dengan regulasi, yang sudah sertifikasi, apa yang Bang Togar tanyakan itu sudah tidak mungkin gitu ya. Gitu kan. Nah, tentu tantangan kita bagi yang sedang menuju sertifikasi, yaitu berarti dalam masa progres pembangunan. Namanya dalam masa pembangunan ya harus ada kompromi-kompromi kan begitu ya. Tapi justru yang dalam masa pembangunan, apalagi yang masa pembangunan awal-awal itu yang selalu dipotret. Ya kondisi dalam keadaan masih membuka lahan ataupun mulai mengerjakan lahan, tapi dipotretnya tidak layak. Itu gimana, Bang? Ya, kalau namanya untuk mendramatisasi kesalahan, ya memang itulah caranya. Gitu ya. supaya heboh, supaya mantap berita itu ya. Supaya ada, oke, kalian mengerjakan hal yang ini.
betul kerjaan kalian itu gitu ya. Tapi dalam kenyataan sendiri ya di industri sawit, pekerja kan atau karyawan perkebunan kan diberikan perumahan kan ya? Ya itu sudah menjadi standar dari Standar, sejarah panjang perkebunan sawit ya, ya. gitu ya. Standar perkebunan sawit, karyawan punya perumahan. Sejak masa lalu. Bahkan yang sering kita lupakan, Mhm. perkebunan sawit, ya perkebunan secara umum salah satu yang maju dalam konteks kesehatan pekerjanya. Abang di Sumatera Utara, di mana ada perkebunan rumah sakit modern zaman dulu? Ya di perkebunan. Ya. Ya itu seringkali kita baikkan. Artinya apa? Bahwa perkebunan ini sawit memang sudah memikirkan aspek kesejahteraan, kesehatan dan lain-lain terhadap pekerjanya. Hanya disediakan tempat saya bekerja dulu ada satu rumah sakit yang memang pada zamannya itu menjadi rujukan masyarakat di kabupaten itu. Ya, di mana itu? Di mana itu? Itu di Gunung Melayu. Iya, Gunung Melayu. Ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya sejak dahulu, tapi ini kan nggak pernah diekspos, Bang. Seolah-olah kan tidak pernah ada yang tahu bahwa perkebunan sawit itu punya rumah sakit atau punya klinik. Ya. Kalau abang bilang nggak, tugas abang lah yang mengeksposnya kan gitu. Gitu ya. Ya sekarang lah kita ekspos kan gitu ya. karena ya apa namanya ya, terlalu banyak hal-hal yang negatif dalam perkebunan sawit yang yang berhubungan dengan karyawan yang muncul gitu ya. Padahal kan klinik ada, ya, sekolah ada, ya kan. Kalau dulu waktu zaman aku kecil ada bioskop, ya. Tapi bioskopnya di satu tempat aja, ya. Jadi dan giliran hari Senin kebun mana yang nonton, hari Selasa kebun mana, hari Kamis dan seterusnya. Setiap minggu itu ada giliran. Jadi kami berbondong-bondong dari satu kebun, ya, naik bus untuk nonton, gitu ya. Karena disitulah Gunung Bayu kalau nggak salah ininya. Ada ininya, ada bioskopnya. Nah, tapi dalam pekerja sawit ya sering juga yang jadi permasalahan beberapa waktu yang lalu itu masalah buruh harian. Ya, ini jawabannya seperti apa? Karena kan undang-undang mengatakan buruh harian itu tidak boleh gitu ya. Tetapi dari beberapa teman yang saya tanya, gimana Gar? Mereka nggak mau jadi karyawan tetap. Lebih enak katanya jadi buruh harian. Jawabannya seperti apa nih Bang? Ya, saya pikir ini sangat relevan karena ini menjadi salah satu isu ya. Apa yang abang katakan tadi itu adalah realita lapangan gitu ya. Di satu sisi ada sekelompok pekerja atau masyarakat yang ingin menjadi karyawan PT atau perusahaan kalau di PT. Ya tentu ketika dia mau memenuhi syarat ya kita rekrut kan begitu ya. Itu selesai ceritanya kan begitu ya. Tapi ada juga yang tidak mau seperti abang katakan tadi karena kondisi-kondisi lokal. Satu contoh dalam interaksi saya dengan banyak teman-teman di kebun. Kenapa sampai terjadi BHL berkepanjangan? Ya karena memang mereka itu datang dan pergi sesuka hatimu, gitu ya. Gitu ya. Kayak lagu itu ya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu ya. Sementara amanat peraturan dan syarat-syarat kerja kan kita juga mau lihat kinerja dia dalam kurun waktu tertentu kan begitu ya. Iya. Kata undang-undang itu 3 bulan berturut-turut minimum 20 hari. Berarti dia memenuhi syarat untuk kita seleksi menjadi pekerja. Iya. Gitu. Ya. Tapi karena lagunya tadi datang dan pergi sesuka hatimu, ya tentu lah hak untuk memenuhi syarat itu kan. Ya. Nah, berkepanjangan itu akhirnya terbangunlah stigma BHL seumur hidup tapi tidak pernah jadi karyawan.
yang menarik, kenapa mereka datang dan pergi sesuka hatimu, kayak gitu ya? Karena mereka juga punya aktivitas sosial kemasyarakatan, punya kegiatan di lahan pertaniannya yang dia harus kerjakan sendiri. Kerjakan, gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti ini sering kali kita lupakan dengan melihat peraturan, dengan melihat karyawan lokal harusnya harus ada kompromi, gitu ya. Nah, disitulah intervensi peraturan. Seharusnya gimana gitu ya. Tapi ternyata beberapa BHL ini, ya BHL lah kita bilang, yang punya mungkin main job kali ya, yaitu ngurusin lahannya sendiri gitu ya. Dan kalau dia menjadi karyawan tetap, berarti dia punya komitmen menjadi karyawan kan gitu. Lahannya sendiri gimana? Jadi terbengkalai ya. Ya, itulah yang saya katakan tadi. Begitu jadi karyawan, berarti dia harus mematuhi masuk jam sekian, pulang jam sekian, kan gitu ya. Dan untuk kita ingat bahwa pekerja BHL itu kan cukup banyak perempuan, ya. Perempuan itu kan multi apa namanya, multi profesi atau multi peran, gitu ya. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat sosial, sebagai perawat kebun mereka gitu. Nah, peran-peran ini akan membuat dia punya keterbatasan untuk datang dengan syarat-syarat korporasi, syarat-syarat undang-undang gitu, disiplin kerja dan seterusnya dan seterusnya. Itu seringkali kita lupa. Tapi ya kalau itu terjadi, terus jawaban kita terhadap tuduhan perkebunan sawit tidak mau membuat BHL-nya atau menjadi karyawan tetap, kan itu ininya, headline-nya kan seperti itu. Ya, memang cerita ini tidak mungkin kita sampaikan sebagai apa namanya argumentasi ya. Oleh karena itu solusinya saya selalu mendorong kepada pemerintah khususnya Kemenaker melihat realitas kearifan-kearifan seperti tadi, apa payung hukumnya gitu. Jadi ketika ada tuduhan, ketika ada komplain, kita jawab dengan ini regulasinya, ini yang boleh, ini tidak boleh. Dan itu sedang kita dorong supaya itu diwujudkan, khususnya sebagai turunan dari PP Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kan yang paling susah itu kan kearifan lokal itu kan, lokal kita itu kan bisa puluhan bahkan ratusan gitu ya. Apakah dikatakan mengikuti kearifan lokal, nanti menjadi mengambang lagi ininya, kearifan lokal yang mana? Nanti satu elemen masyarakat, bukan ini kearifan lokal kami, apakah menjadi, kalau dibuat abu-abu seperti menjadi mengambang dan menjadi bahan pertikaian yang baru? Ya, maksud saya begini, bukan kita artinya memilih kearifan lokal mengabaikan hukum, bukan. Maksud saya menyelaraskan dengan kearifan lokal, ya kan? Ya. Kearifan lokal itu dengan hukum yang Anda punya sekarang itu tidak kompatibel, kan gitu ya. Nah, itu satu. Supaya kondisi yang tidak kompatibel ini dimanfaatkan untuk mendiskreditkan, mencari salah, menuding dan seterusnya industri sawit. Kan begitu saja soalnya di situ. Satu sisi kita menyediakan lapangan kerja. Dalam tanda kutip sangat fleksibel. Kalau secara common sense, bagus toh, secara common sense kan. Kapan dia mau kerja, silakan kerja. Tapi kan itu tidak bisa dengan common sense. Harus apa kata aturan, apa realitas sosialnya, terus supaya tidak ada celah untuk mempersalahkan kita, ya harus ada jembatannya, ya aturan. Oke. Nah, di negara tetangga, ya, ada tuduhan sawit itu memperbudak, ya, terjadi perbudakan di perkebunan sawit. Kalau di kita ada nggak tuduhan seperti itu? Karena sepertinya karena masalah itu
perusahaan dimaksud sudah dilarang untuk masuk ke negara-negara tertentu untuk ekspornya. Kalau di Indonesia bagaimana, Bang? Oke, pertama gini, saya berinteraksi dengan beberapa ekspatriat yang mengerti bagaimana hukum ketenagakerjaan di negaranya. Oke. Kata dia apa? Pemerintah Indonesia terlalu baik untuk para pekerja di Indonesia. What? Ya. Tapi satu sisi kita anggap pekerja juga merasa belum menikmati kebaikan yang seperti itu, kan kira-kira gitu ya. Bukan merasa, artinya realitanya pekerja melihat, iya apa kebaikan, kan kira-kira begitu. Jadi kalau konteks negara tetangga kita tentu ya saya nggak bisa komen, tapi yang saya ambil kesimpulan begini, selama ini yang sebelum isu terakhir yang di-ban produksi mereka, apakah mereka banyak dipersoalkan tentang ketenagakerjaan, tentang labor? Tidak. Tidak. Indonesia sudah 6-7 tahun yang lalu kita dihajar terus kiri kanan, mau ke belakang, 8 penjuru mata angin, gitu ya. Apakah kita lebih buruk dari mereka? Saya pikir tidak. Menjadi soal, ya di Indonesia kebebasan itu ya sangat luar biasa. Siapa saja bisa menudih, gitu ya. Siapa saja bisa membuat studi dan membuat laporan. Tidak hal sama terjadi di negara itu, sehingga 7 tahun belakangan ya sepertinya kita lebih buruk. Tapi dengan berbagai inisiatif yang kita lakukan, ya buktinya kita tidak di-ban. Ya karena mungkin yang dikatakan tuduhan-tuduhan itu tuduhan 1 di antara 1 juta kali ya. Kejadian-kejadian yang dituduhkan itu 1 di antara 1 juta kasus gitu, sehingga begitu diselidiki lebih dalam, ini kan cuma 1 aja kan gitu ya. Yang lain-lain itu semua nggak ada kayak gitu. Kau aja yang ribut kali, yang bikin masalah kau itu bilang ini dan itu, padahal yang lain-lain juga nggak kayak gitunya kan gitu. Itu mungkin gampang ya dijawab. Tapi kan ini saya nggak tahu secara spesifik 1 company kena dan sehingga sampai di-ban gitu, dan ada kemudian waktu itu sinyalir ya, ini ban-nya akan masuk ke Indonesia gitu kan, akan menular ke Indonesia. Terus saya pernah ditanya, jadi gimana nih Pak begini-begini? Enggak lah, silahkan lihat sendiri, nggak akan susah itu seperti itu. Itu kan benar ya, bahwa berbeda kita, ya sedikit berbeda lah dengan negara tetangga, karena kita tidak ada mengimpor tenaga kerja kan. Itulah yang paling pasti berbeda kan, kita kan tidak mengimpor tenaga kerja kita, itu ya datangnya dari kita sendiri kan gitu. Tapi jadi isu perbudakan itu tidak begitu kuat lagi untuk Indonesia. Setuju kan itu ya? Nah, satu lagi. Isu perbudakan tadi Abang bilang 6-7 tahun sudah, bukan perbudakan, sorry. Isu ketenagakerjaan 6-7 tahun sudah menjadi makanan sehari-hari kita ya. Sampai-sampai organisasi mengenai tenaga kerja dunia itu turun ya untuk melihat langsung situasi di perkebunan sawit. Bisa diceritakan, Bang? Ya, ini satu keberuntungan, satu blessing bagi industri sawit gitu ya. 6-7 tahun yang lalu ketika kita bertemu dengan berbagai kelompok, salah satunya ILO sebagai organisasi buruh dunia gitu ya. Mereka sudah punya setumpuk laporan, studi-studi dan berbagai publikasi gitu ya. Datang ke kita di GAPKI menyampaikan itu. Ya, saya kebetulan sudah mendapat amanah sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja kan. Saya sampaikan, kalau hanya kumpulan masalah, lebih banyak catatan saya dari Anda kan, kira-kira gitu ya. Karena saya kerja di kebun, kan gitu. Yang namanya salah, ya kan.
Cuman saya tawarkan kalau Anda mau jadi mitra untuk melakukan perbaikan, untuk promosi praktek baik, untuk melakukan inisiatif, monggo. Mari kita lakukan. Ternyata tawaran itu disambut. Dan berkembang sedemikian rupa sehingga donor-donor di belakang mereka juga tertarik. Nah, kok ada industri mau mengundang ILO, kan begitu? Nah, sehingga donor itu dengan reputasi ILO sangat murah hati menyalurkan dananya melalui ILO. Jadi untuk diketahui, ILO itu bahkan dibantu oleh pemerintah Amerika menyalurkan dana untuk melakukan perbaikan, mempromosikan praktek baik, buat inisiatif, kan luar biasa gitu ya. Pemerintah Belanda juga melakukan hal yang sama. Bahkan dia salurkan melalui jaringan serikat buruhnya, CNV. Gitu. Ya, ini artinya ketika kita mau bekerja sama, membuka diri banyak hal. Dan kita bisa lihat produk dan inisiatif yang kita lakukan bersama ILO, kita lakukan dialog sosial secara gentleman gitu ya, dengan serikat buruh. Mari duduk sama-sama, mari kita lihat persoalan dan mari kita perbaiki sama-sama. Tidak mudah, yes. Tapi saya punya keyakinan dialog sosial itu sudah menyelesaikan separuh dari masalah. Artinya kita mau berbicara, toh? Dengan berbicara separuh masalah sudah selesai, tinggal separuh lagi. Itu dari sisi hubungan dengan buruh. Dari sisi tuduhan-tuduhan tadi, Bang Togar tanya tentang anak, perempuan. Yang kita lakukan apa? Kita susun panduan-panduan praktis. Gitu ya. Seperti apa pekerja perempuan? Kita susun. Dengan siapa kita lakukan itu? Dengan serikat buruh. Nah, apa sih masalah Anda? Kan gitu ya. Kita publikasikan. Dan ketika launching kemarin, itu sangat diapresiasi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apa beliau katakan? Bila semua industri mau berinisiatif membuat panduan dengan para stakeholder-nya, dengan para buruhnya, tugas mereka akan ringan. Itu dari sisi perempuan. Abang tadi juga tanya, topik kita ini kan perempuan, anak gitu ya. Anak juga. Anak itu kan pewaris negara ini gitu ya. Ya, tugas kita juga membuat panduan praktis bagaimana anak-anak kita perlakukan di korporasi GAPKI. Ada sekolah, ada tempat bermain, ada TPA, ada klinik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Kita bukukan itu panduan praktis untuk mudah dibaca, nanti kita bagikan lagi. Jadi kita GAPKI yang murah hati lah. Kira begitu. Oke Bang, terima kasih sudah berbincang atas waktunya, walaupun menyingkir dari rumah gitu ya. Hari Sabtu sore ke kantor gitu kelihatannya. Terima kasih atas waktunya dan perbincangannya. Bapak Ibu, teman-teman, para penonton dan pendengar dari podcast ini, isu ketenagakerjaan di perkebunan sawit banyak, dan banyaknya itu kadang negatifnya yang banyak, kenyataannya belum tentu seperti itu ya. Semoga tadi pembicaraan-pembicaraan yang sudah dialog kami dengan Pak Bang John bisa mencerahkan ya para yang nonton maupun yang mendengar apa sih sebenarnya yang terjadi di perkebunan sawit ya, dan perbaikan apa yang sudah dilakukan kalau memang ada ditemukan hal-hal yang tidak baik ya, atau kurang baik ya, atau kurang pas gitu ya dengan situasi. Dan sekali lagi terima kasih Bang John atas waktunya. Ya, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dislike, atau berikan komentar yang nanti akan saya jawab. Dan yang paling utama adalah bagikan channel ini
karena di channel ini banyak informasi mengenai industri sawit yang semoga bisa menjadi pencerahan bagi ya semua yang menonton. Didengar A mungkin dengan mendengarkan atau melihat podcast ini ternyata bukan A semua gitu ya. Ada B dan C dan D dan apapun gitu ya. Sehingga menjadi penyeimbang kalau boleh saya bilang penyeimbang dalam hal pemberitaan mengenai industri sawit. Sekali lagi terima kasih Bang John dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam.